Dunia terguncang. Serangan masif dari Iran menghantam jantung Israel, melumpuhkan ibu kota dengan 700 misil hipersonik yang menghancurkan hampir seluruh infrastruktur vital. Ketegangan memuncak, membawa ancaman Perang Dunia Ketiga semakin nyata di depan mata kita. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan bagaimana dunia merespons tragedi ini? Langit malam di Teheran diselimuti kesunyian yang menggantung. Di balik tembok tinggi kantor Dewan Keamanan Nasional Iran, suasana tegang terasa kental. Ruang rapat besar dipenuhi oleh para pejabat militer dan politik terkemuka negara itu. Di tengah keramaian, pemimpin tertinggi berdiri dengan sorot mata yang tajam. "Kita sudah cukup lama bersabar," katanya dengan suara bergetar. "Hari ini kita kirimkan pesan yang tidak akan pernah mereka lupakan." Ketegangan antara Iran dan Israel telah mencapai puncaknya setelah bertahun-tahun saling serang dalam bentuk operasi rahasia dan serangan siber. Israel sebelumnya melancarkan serangan drone terhadap salah satu fasilitas nuklir Iran, yang menghancurkan sebagian besar proyek vital negara itu. Sebagai balasan, Iran mulai memobilisasi kekuatan militer mereka dalam skala besar. Namun, malam ini berbeda. Keputusan yang diambil bukan sekadar membalas dendam, melainkan menunjukkan kekuatan sejati Iran kepada dunia. Di pangkalan militer yang terletak di Gurun Tandus, ratusan misil hipersonik berdiri tegak, siap diluncurkan. Teknologi canggih yang selama ini disembunyikan dari mata dunia kini diperlihatkan dalam wujud mengerikan. Dalam ruangan kendali, para teknisi dan komandan bekerja dengan fokus penuh. Tangan-tangan mereka gemetar, bukan karena keraguan, tetapi karena memahami bahwa mereka tengah menjadi bagian dari peristiwa yang akan mengubah sejarah dunia. Sementara itu, di Tel Aviv, rakyat Israel menjalani malam yang tampaknya biasa. Lampu-lampu kota bersinar terang. Kafe-kafe dipenuhi dengan tawa dan percakapan hangat. Tidak ada yang menyangka bahwa hanya dalam hitungan jam, kedamaian ini akan berubah menjadi kekacauan. Di markas besar militer Israel, beberapa analis intelijen mulai memperhatikan aktivitas mencurigakan di wilayah Iran, tetapi data yang mereka dapatkan masih terlalu samar untuk diartikan sebagai ancaman serius. Kembali ke Teheran, pemimpin tertinggi memberikan perintah terakhir. "Kita tidak memulai perang ini, tetapi kita akan mengakhirinya," katanya dengan nada penuh keyakinan. Dalam hitungan detik, tombol peluncuran misil ditekan. Dari berbagai titik di Iran, misil-misil hipersonik melesat ke langit malam dengan kecepatan yang mengerikan, membelah angkasa dalam keheningan yang menyeramkan. Di Israel, radar peringatan dini mendeteksi pergerakan misil-misil tersebut. Alarm darurat berbunyi memekakan telinga, membuat seluruh kota tersentak dalam kepanikan. Iron Dome, sistem pertahanan udara tercanggih Israel, segera diaktifkan. Namun, jumlah misil yang datang jauh melebihi kapasitas sistem pertahanan ini. Para operator Iron Dome menyaksikan layar mereka dengan rasa tak percaya, melihat ratusan titik merah yang melesat mendekati wilayah mereka. Suara ledakan pertama menghantam pusat Tel Aviv, diikuti oleh puluhan lainnya yang mengguncang bumi. Gedung-gedung runtuh, jaringan listrik terputus, dan komunikasi terhenti total. Rakyat Israel yang sebelumnya menikmati malam damai kini berlari mencari perlindungan. Jeritan, doa, dan tangisan bersatu dalam malam yang berubah menjadi mimpi buruk. Dalam waktu kurang dari 20 menit, Tel Aviv dan kota-kota utama Israel berubah menjadi puing-puing. Dunia tidak menyangka bahwa sebuah keputusan di malam hari dapat memulai peristiwa yang mengancam membawa seluruh umat manusia ke ambang perang dunia. Bab pertama ini hanyalah awal dari kehancuran besar yang menunggu di depan mata. Langit Israel berubah menjadi neraka. Ratusan misil hipersonik meluncur dengan kecepatan luar biasa, terlalu cepat untuk diatasi oleh sistem pertahanan. Dalam waktu singkat, suara ledakan menggema di seluruh penjuru Tel Aviv. Gedung-gedung pencakar langit yang dulu menjadi simbol kekuatan kota runtuh dalam hitungan detik. Puing-puing beterbangan di udara, menambah ketegangan malam yang mencekam. Di pusat komando militer Israel, suasana tegang berubah menjadi kekacauan total. Para operator berteriak memberi laporan bertubi-tubi. "Iron Dome, kita kewalahan. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka." Kepala komandan militer Israel berusaha tetap tenang, tetapi wajahnya menunjukkan kebingungan dan ketakutan. "Kita butuh rencana darurat sekarang juga," katanya dengan suara serak. Namun, tidak ada jawaban. Mereka menghadapi sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rakyat Israel berlari ke tempat perlindungan bawah tanah. Keluarga-keluarga saling berpelukan dalam ketakutan, sementara sirene darurat terus meraung.
Anak-anak menangis memanggil orang tua mereka, sementara petugas penyelamat dengan panik mencoba mengevakuasi korban dari gedung-gedung yang hancur. Di atas tanah, api membakar sisa-sisa kota yang hancur. Asap hitam tebal mengepul, menyelimuti langit. Di salah satu ruang bawah tanah, Perdana Menteri Israel menyaksikan siaran langsung kehancuran dari monitor keamanan. Tubuhnya terpaku, mulutnya terbuka tanpa suara. "Kita tidak siap untuk ini," bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada para penasihat yang berdiri di sekitarnya. Seorang jenderal mendekat. "Kita harus balas serangan ini, atau mereka akan menghancurkan kita sepenuhnya." Namun, Perdana Menteri tahu bahwa serangan balasan tidaklah semudah itu. Sumber daya mereka terkuras, rakyatnya ketakutan, dan dunia sedang menyaksikan. Sementara itu, di sisi lain dunia, Amerika Serikat segera mengeluarkan pernyataan darurat. Presiden mereka berbicara melalui siaran langsung, menyatakan dukungan penuh kepada Israel dan mengecam serangan Iran. "Kami tidak akan tinggal diam. Iran harus bertanggung jawab atas tindakan ini," katanya dengan nada tegas. Armada Laut Amerika segera dikerahkan ke Timur Tengah, mempersiapkan kemungkinan intervensi militer. Namun, dunia tidak sepenuhnya berpihak pada Israel. Rusia dan Cina mengeluarkan pernyataan berbeda, menyerukan deeskalasi konflik. Mereka memperingatkan bahwa keterlibatan Amerika hanya akan memperburuk situasi. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa, sidang darurat berlangsung hingga dini hari, tetapi perdebatan sengit antara negara-negara anggota membuat keputusan sulit tercapai. Dunia berada di ambang perang global, dan ketidakpastian semakin terasa. Di Iran, suasana berbeda jauh. Kantor berita resmi mereka menayangkan kemenangan besar ini dengan kebanggaan. "Israel tidak lagi tak terkalahkan," ujar salah satu penyiar berita dengan senyuman puas. Sementara itu, di balik layar, pemimpin tertinggi Iran memperingatkan para jenderalnya untuk tetap waspada. Mereka akan mencoba membalas. "Pastikan pertahanan kita siap," katanya. Iran tahu bahwa kemenangan malam ini hanya awal dari konflik yang lebih besar. Kembali ke Israel, malam yang mencekam terus berlanjut. Di jalanan, tim penyelamat bekerja tanpa henti untuk mencari korban selamat di antara puing-puing. Namun, harapan semakin memudar seiring waktu berlalu. Di sebuah lokasi yang sebelumnya adalah pusat bisnis utama Tel Aviv, seorang pria muda menggali dengan tangan kosong, mencoba menyelamatkan keluarganya yang terjebak di bawah reruntuhan. Air matanya bercampur debu dan darah, mencerminkan kesedihan yang dirasakan oleh seluruh negeri. Ketegangan meningkat ketika laporan menunjukkan bahwa sistem komunikasi Israel juga lumpuh. Tanpa kemampuan untuk berkoordinasi dengan baik, militer mereka menjadi semakin rentan. Para pemimpin Israel berada di bawah tekanan besar, baik dari rakyatnya sendiri maupun sekutu-sekutunya di luar negeri. Semua mata tertuju pada Perdana Menteri, yang harus membuat keputusan terberat dalam hidupnya. Ketika fajar mulai menyingsing, kehancuran yang sesungguhnya mulai terlihat. Israel yang kuat dan tak terkalahkan kini berada di ambang kejatuhan. Dalam keheningan pagi, rakyat Israel hanya memiliki satu pertanyaan: apakah ini akhir dari segalanya? Bab kedua ini mengakhiri malam yang mengubah wajah Timur Tengah dan membuka pintu bagi konflik yang jauh lebih besar. Fajar menyingsing di Israel, tetapi bukan kedamaian yang menyambutnya. Sisa-sisa kehancuran dari serangan malam itu kini terlihat jelas. Jalanan dipenuhi puing-puing, mobil-mobil yang terbakar, dan tubuh-tubuh tak bernyawa yang belum sempat dievakuasi. Udara terasa berat, bercampur bau asap dan debu. Tangisan dan jeritan masih terdengar dari reruntuhan, di mana para penyelamat terus berjuang untuk menemukan korban selamat. Tapi waktu terus berkejaran, dan setiap detik adalah pertarungan melawan harapan yang semakin pudar. Di markas militer Israel yang kini menjadi pusat kendali darurat, suasana penuh tekanan. Perdana Menteri Israel, yang tampak lelah dan penuh luka emosional, memimpin rapat bersama para pejabat tinggi. "Kita kehilangan lebih dari separuh kekuatan militer kita," kata salah satu jenderal dengan nada berat. "Iron Dome hampir tidak berfungsi, dan misil cadangan kita terbatas. Jika Iran meluncurkan serangan lagi, kita tidak punya pertahanan." Wajah Perdana Menteri memucat. Ia tahu, satu keputusan salah bisa berarti akhir dari negaranya. Di sisi lain, rakyat Israel yang selamat mulai kehilangan kepercayaan pada pemimpin mereka. Protes kecil mulai bermunculan, meski di tengah kehancuran. Banyak yang menuntut balasan segera, tetapi tidak sedikit yang memohon perdamaian. "Kita sudah cukup menderita.
ujar seorang pria tua dalam wawancara darurat dengan media lokal. Perang ini hanya akan membawa lebih banyak kehancuran. Kita harus mencari jalan untuk berdamai. Sementara itu, di luar negeri, ketegangan internasional memuncak. Armada perang Amerika Serikat telah tiba di Laut Mediterania, siap untuk memberikan dukungan militer kepada Israel. Presiden AS mengeluarkan ultimatum kepada Iran, hentikan agresi Anda, atau kami akan bertindak. Namun, ancaman ini tidak membuat Iran gentar. Di Tehran, pemimpin tertinggi Iran dengan tenang menyampaikan pidato nasionalnya. Mereka yang menyerang tanah air kita telah menerima balasan yang setimpal. Jika mereka ingin melanjutkan, kami siap menghadapi mereka. Di dalam rapat darurat Dewan Keamanan PBB, diskusi sengit berlangsung hingga larut malam. Rusia dan Cina menentang keras intervensi Amerika, sementara negara-negara Eropa terpecah dalam sikap mereka. Dunia menyaksikan dengan cemas, menyadari bahwa satu langkah salah dari salah satu pihak dapat memicu perang global. Harga minyak melonjak, pasar saham runtuh, dan rakyat di berbagai negara mulai merasakan dampak dari ketidakstabilan ini. Dalam kondisi tertekan, Perdana Menteri Israel akhirnya membuat keputusan besar. Dengan suara berat, ia memerintahkan untuk membuka jalur komunikasi rahasia dengan Iran melalui pihak ketiga, yaitu Turki. Kita harus tahu apa yang mereka inginkan, katanya. Jika mereka bersedia menghentikan serangan, kita bisa menyelamatkan rakyat kita dari kehancuran total. Namun, keputusan ini tidak diterima dengan baik oleh semua pihak. Sejumlah jenderal militer menentang keras langkah ini, menganggapnya sebagai tanda kelemahan. Iran tidak akan berhenti, ujar salah satu jenderal. Jika kita menyerah sekarang, mereka akan menghancurkan kita sepenuhnya. Tetapi Perdana Menteri tetap pada keputusannya, menyadari bahwa perang tidak akan membawa kemenangan bagi siapapun. Di Tehran, usulan gencatan senjata dari Israel diterima dengan skeptisisme. Pemimpin tertinggi Iran dan para jenderalnya membahas tawaran tersebut dengan cermat. Mereka dalam posisi lemah, kata salah satu komandan. Jika kita terus menekan, mereka tidak akan bertahan. Namun, seorang penasihat senior memberikan pandangan berbeda. Jika kita menerima gencatan senjata, dunia akan melihat kita sebagai pihak yang mengontrol situasi. Ini bisa menjadi kemenangan politik, bukan hanya militer. Ketika malam tiba, rakyat Israel hanya bisa berharap bahwa keputusan pemimpin mereka adalah keputusan yang benar. Dalam ketidakpastian yang meliputi seluruh negeri, doa-doa dipanjatkan untuk keselamatan dan perdamaian. Di sisi lain, Iran juga dihadapkan pada pilihan, melanjutkan tekanan hingga Israel benar-benar runtuh, atau menerima gencatan senjata dan memenangkan pertempuran diplomasi. Bab ini berakhir dengan dunia yang menahan napas. Dua negara yang telah terkunci dalam konflik selama puluhan tahun kini berada di persimpangan jalan. Apakah perang ini akan berakhir? Atau justru menjadi awal dari kehancuran yang lebih besar? Jawabannya terletak pada keputusan yang akan diambil dalam hitungan jam. Malam yang dingin menyelimuti Tel Aviv, namun ketegangan tidak berkurang. Di ruang bawah tanah tempat pemerintah darurat Israel bersidang, Perdana Menteri menerima kabar bahwa jalur komunikasi dengan Iran telah berhasil dibuka. Namun, pesan awal dari Tehran jelas, Iran tidak berniat berhenti kecuali Israel menyerah tanpa syarat. Pernyataan itu mengguncang ruangan. Beberapa pejabat langsung menyatakan keberatan. Kita tidak bisa menyerah. Ini bukan hanya tentang Israel. Ini tentang harga diri kita sebagai bangsa, seru salah satu jenderal. Di luar negeri, ketegangan memuncak. Armada perang Amerika Serikat dan sekutunya telah bersiaga penuh di Laut Mediterania. Kapal induk dan jet tempur siap meluncur jika ada perintah. Namun, Rusia dan Cina mengirimkan armada mereka ke wilayah yang sama, memperingatkan bahwa setiap tindakan sepihak dari Amerika akan dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas global. Dunia menyaksikan dua kekuatan besar bersiap untuk bertarung, sementara nasib Timur tengah tergantung pada percakapan antara Israel dan Iran. Di Tehran, suasana serupa terjadi. Para pemimpin Iran terbagi menjadi dua kubu. Sebagian ingin melanjutkan tekanan militer untuk memastikan kekalahan total Israel, sementara sebagian lainnya, termasuk penasihat senior pemimpin tertinggi, menyarankan untuk menerima gencatan senjata dengan syarat yang menguntungkan Iran. Jika kita terus menekan, dunia akan bersatu melawan kita, ujarnya dengan nada hati-hati. Pemimpin tertinggi merenung dalam diam, menimbang konsekuensi dari setiap pilihan. Di medan perang, rakyat kedua negara menjadi korban terbesar. Di Israel,
Rakyat yang selamat dari serangan misil masih berjuang untuk bertahan hidup di tengah kekurangan makanan, air, dan listrik. Di Iran, meskipun tidak ada serangan balik yang terjadi, kecemasan melanda warga sipil yang takut akan serangan mendadak dari koalisi internasional. Suara jet tempur yang melintasi langit menambah ketegangan yang sudah terasa mencekik. PBB terus mencoba menjadi penengah, tetapi usaha mereka terhambat oleh perbedaan kepentingan di antara anggota tetap Dewan Keamanan. Sidang darurat berlangsung tanpa kesepakatan, hanya berisi saling tuduh dan ancaman diplomatik. Sekretaris Jenderal PBB akhirnya mengeluarkan pernyataan emosional. Jika kita tidak bertindak sekarang, sejarah akan mencatat hari ini sebagai awal dari kehancuran kita. Ketika pagi menjelang, situasi semakin genting. Iran meluncurkan ancaman baru. Mereka akan mengerahkan misil lebih banyak jika Israel tidak segera menerima persyaratan mereka. Tekanan ini membuat Perdana Menteri Israel semakin terpojok. Dalam pertemuan dengan kabinetnya, ia menyampaikan pilihan terakhir, melawan habis-habisan atau menyetujui sebagian tuntutan Iran untuk menghindari kehancuran total. Suasana ruangan menjadi hening. Keputusan itu tidak hanya menentukan masa depan Israel, tetapi juga nasib dunia. Di sisi lain, media internasional berperan memperburuk situasi. Berbagai teori konspirasi tentang keterlibatan negara-negara besar bermunculan, memicu kepanikan global. Beberapa negara mulai melakukan mobilisasi militer di wilayah mereka sendiri, khawatir akan dampak dari konflik yang semakin meluas. Dunia menjadi panggung besar bagi ketidakpastian dan ketakutan. Di tengah segala kekacauan, datanglah laporan yang mengejutkan. Sebuah kelompok internasional yang terdiri dari para diplomat dan mantan pemimpin dunia menawarkan diri sebagai mediator. Mereka mengajukan proposal baru untuk gencatan senjata yang melibatkan konsesi kecil dari kedua belah pihak. Namun, baik Israel maupun Iran tampak ragu menerima intervensi eksternal. Bagi mereka, ini adalah pertarungan untuk kehormatan nasional, bukan sekadar perselisihan diplomatik. Ketika malam kembali tiba, dunia menahan napas menunggu keputusan. Di ruangan yang penuh tekanan, Perdana Menteri Israel memegang pena di tangannya, di depan sebuah dokumen yang dapat menjadi akhir dari konflik atau awal dari perang yang lebih besar. Di Teheran, pemimpin tertinggi Iran mempersiapkan pidatonya untuk mengumumkan langkah berikutnya kepada rakyatnya. Malam itu, di bunker bawah tanah Tel Aviv, Perdana Menteri Israel duduk dalam keheningan. Dokumen perjanjian damai yang disodorkan oleh mediator internasional tergeletak di meja di depannya. Di luar ruangan, para penasihat dan jenderal menunggu dengan gugup. Keputusan itu begitu berat, hampir mustahil dibuat tanpa melukai harga diri bangsa. Jika kita menyerah, mereka akan menganggap kita lemah, pikirnya. Tapi kemudian, ia melihat laporan korban terbaru, ribuan tewas, puluhan ribu terluka, dan lebih dari 1 juta orang kehilangan tempat tinggal. Hatinya mencelos. Di Teheran, pemimpin tertinggi Iran bersiap memberikan pidato. Dengan nada suara yang tegas namun tenang, ia berbicara kepada rakyatnya. Hari ini, kita telah menunjukkan kekuatan kita kepada dunia. Israel telah merasakan konsekuensi dari kejahatan mereka terhadap kita dan umat muslim lainnya. Namun, kita bukan bangsa yang haus darah. Jika mereka menerima syarat kita akan menghentikan serangan ini. Kata-katanya mendapat tepuk tangan meriah dari para pejabat tinggi yang hadir. Tetapi di balik layar, para penasihatnya tahu bahwa keputusan ini juga penuh risiko. Dalam hitungan jam, pesan rahasia dari Israel sampai di meja pemimpin tertinggi Iran. Israel menyetujui sebagian besar tuntutan, tetapi meminta waktu untuk menyusun transisi yang aman. Tawaran ini membuat suasana di Teheran berubah tegang. Sebagian besar jenderal mendesak untuk melanjutkan tekanan militer, meyakini bahwa mereka bisa menghancurkan Israel sepenuhnya. Namun, seorang penasihat senior berbicara, kemenangan sejati adalah membuat mereka tunduk tanpa perlu menghancurkan seluruhnya. Dunia sedang mengawasi kita. Sementara itu, di ruang sidang darurat PBB, dunia menyaksikan dengan cemas. Perwakilan negara-negara besar saling beradu argumen. Beberapa pihak menuduh Iran melakukan agresi yang melampaui batas, sementara lainnya menyalahkan Israel atas provokasi sebelumnya. Sekretaris Jenderal PBB akhirnya memaksa semua pihak untuk menandatangani resolusi damai sementara, berharap dapat meredakan situasi. Tetapi, resolusi itu hanyalah kertas tanpa kekuatan jika salah satu pihak menolaknya. Ketegangan mencapai puncaknya ketika laporan datang bahwa Iran telah mempersiapkan gelombang kedua misil yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi. Informasi ini bocor ke media internasional,
memicu gelombang protes dan ketakutan di berbagai negara. Ribuan orang turun ke jalan di kota-kota besar dunia, menuntut perdamaian. "Jangan biarkan perang ini menjadi akhir dari dunia kita," seru seorang pemimpin demonstrasi di New York. Di Israel, rakyat menunggu dengan cemas. Sirene peringatan masih menyala, meski serangan sudah berhenti selama beberapa jam terakhir. Di tempat perlindungan bawah tanah, seorang ibu memeluk anak-anaknya sambil berdoa. "Tuhan, lindungi kami," bisiknya. Di sekitarnya, puluhan orang lain hanya bisa menatap kosong, berharap bahwa keputusan pemimpin mereka membawa harapan, bukan kehancuran. Ketika matahari terbit, kabar besar akhirnya datang. Israel secara resmi menerima sebagian besar tuntutan Iran, termasuk pembatasan pada program militer tertentu dan penghentian blokade terhadap wilayah-wilayah tertentu. Sebagai gantinya, Iran setuju menghentikan serangan dan menarik kekuatan militernya dari perbatasan. Pidato Perdana Menteri Israel yang disiarkan langsung penuh dengan rasa penyesalan dan harapan. "Kami memilih jalan yang sulit, tetapi ini adalah pilihan untuk kelangsungan hidup bangsa kami." Namun, perjanjian damai ini tidak diterima semua pihak dengan baik. Di Israel, beberapa jenderal militer mengundurkan diri sebagai bentuk protes. Di Iran, kelompok garis keras mengecam langkah pemimpin tertinggi sebagai tanda kelemahan. Dunia, meski lega bahwa perang besar dapat dihindari, tetap penuh kecurigaan. Banyak yang merasa bahwa ini hanyalah jeda sementara sebelum konflik baru muncul kembali. Bab ini ditutup dengan pemandangan yang kontras. Di satu sisi, kota-kota Israel yang hancur perlahan mulai dibangun kembali, meski luka emosional rakyatnya masih dalam. Di sisi lain, rakyat Iran merayakan kemenangan diplomatik mereka, meski bayang-bayang konflik masa depan terus menghantui. Dalam kesunyian pagi yang menyelimuti kedua negara, satu pertanyaan besar masih tersisa. Apakah perdamaian ini akan bertahan? Atau ini hanyalah awal dari siklus kehancuran berikutnya? Dunia hanya bisa berharap bahwa pelajaran dari malam-malam penuh kehancuran ini tidak akan dilupakan. Kisah ini membawa kita pada sebuah refleksi mendalam tentang betapa rapuhnya perdamaian di dunia. Ketegangan yang tak teratasi, ego, dan keputusan yang keliru bisa membawa kehancuran besar bagi umat manusia. Namun, di tengah kehancuran itu, selalu ada harapan. Harapan bahwa kita bisa belajar dari masa lalu dan menciptakan dunia yang lebih baik untuk generasi mendatang. Perdamaian bukanlah tanda kelemahan, melainkan keberanian untuk menghentikan lingkaran kekerasan. Mari kita jadikan cerita ini sebagai pengingat bahwa konflik tidak pernah membawa kemenangan sejati, hanya luka yang sulit disembuhkan. Jika Anda merasa cerita ini menyentuh hati atau memberikan wawasan baru, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan konten yang menggugah pikiran. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.